Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Data pribadi bocor, tanggung jawab siapa? Kemarin ada thread dari seorang netizen yang bernama siapa nih? Teguh Aprianto. Baca dulu dia ngapain. Cyber Security Consultant, founder of Ethical Hacker Indonesia. Periksa kebocoran data kamu di periksadata.com. Tahun 2020 kemarin kita berhasil menekan IndiHome untuk mematikan tracker milik mereka yang selama ini digunakan untuk mencuri browsing history milik pelanggan. Berikut dengan nama dan nick. Contohnya di baris pertama, mas-mas ini kebetulan lagi buka. Lalu browsing history-nya dicuri dan diidentifikasi nama, jenis kelamin, dan juga nick miliknya dari data pelanggan. Bayangin kalau hal ini digunakan untuk mempermalukan seseorang. Iya sih, ngapain juga ya browsing history kok diambil ya? Maksudnya ya nggak usah lah dimasukin ke dalam table gini. Tapi kalau di sisi lain, hal ini bisa juga di-track untuk mengawasi aktivitas. Apakah ia telah melakukan sesuatu hal yang ilegal ataukah ia mau berencana untuk berbuat hal yang ilegal juga. Cuma yang tidak dibolehkan itu adalah data pelanggannya ini disebarluaskan. Itu yang mengerikan. Ada komentar-komentar seperti ini. Kalau nonton seri Extraordinary Attorney Woo, ya plop, kebanyakan nonton drakor. Indonesia kan film horor. Ya benar juga sih, di Indonesia kayaknya yang paling laku itu film horor ya. Ini pernyataan dari tahun 2020 ya. Telkom Indonesia tidak menjual atau menyerahkan data pelanggan kepada pihak ketiga. Cuma bagaimana nih kita tahu kata-katanya ini adalah benar? Dan bagaimana kita dapat jaminan dari Telkom kalau memang data-data kita ini disimpan dengan rapi? Ya nggak boleh dikulik-kulik. Tokped pernah didenda karena dianggap lalai menjaga data pelanggan. Apa kamu emang pernah dengar BUMN didenda? Kalau masalah didenda itu kasus gugatan atas Tokopedia dan pemerintah 2 tahun lalu tuh digugat terkait kebocoran data. Namun gugatan ini ditolak, jadi nggak terbukti. Gue jadi inget nih, beberapa saat lalu gue mendapat kiriman dari WhatsApp. Nomor ini menawarkan sesuatu bagi gue yang ya gue nggak butuh gitu. Kalau gue butuh kan gue tinggal buka Shopee aja. Gue sampai mencari-cari tahu dari mana dia nomor gue. Tapi gue lihat lagi, ternyata dia menyebut gue dengan panggilan seperti ini, yang nama itu gue pakai khusus untuk belanja-belanja di. Berarti dia adalah salah satu seller yang ada di. Terus dia nyimpen nomor gue dan menghubungi gue di luar. Atau bisa juga sih gue upload nggak di pernyataan? Ya udah deh, upload aja karena ini bukan tuduhan. UPI juga jebol. Oh, amplop. UPI, tahu kan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi dari threadnya siapa tadi? Teguh Aprianto ini ada dua kubu. Yang satu kubu yang nggak percaya kalau hal ini terjadi. Jadi kubu ini yang sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh ya seperti itulah. Dan kubu ini juga bilang ya hal itu tidak mungkin, untuk apa, kan gue juga udah jadi pelanggan, keperluannya apa, dan ya pokoknya dia nggak percaya kayak gitu. Kubu yang lain adalah kubu yang percaya dan menanyakan hal ini, maksudnya mempertanyakan apa tindakan selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar hal ini jangan sampai terjadi. Karena kalau kayak gini data gue juga ada kesebar. Aduh, buat kalian yang kalau misalnya pengen detail video gue ini, kalian bisa tonton ya. Jangan bandel, jangan cuma ngeklik video ini aja. Juga klik dong video gue yang sebelumnya. Kemarin itu gue udah buat sampai begadang-begadang. Aduh, yang gini-gini nih. Terus ada juga Peduli Lindungi. Siapa yang gak punya Peduli Lindungi di dalam handphone? Pasti setidaknya semua kalau mau masuk mall punya Peduli Lindungi. Ya kalau nggak punya ya mungkin ada ya yang nggak punya ya. Tapi selama orangnya beraktivitas bolak-balik masuk mall atau masuk gedung, setidaknya harus punya Peduli Lindungi atau nggak dilarang masuk. Dan ternyata Peduli Lindungi ini lebih membuka peluang tentang status kesehatan seseorang dan juga lokasi seseorang. Ya bayangin aja mau masuk mall mana juga tahu ya. Dan yang lucunya lagi ya, ada temen gue tuh merasa nggak pernah masuk ke mall yang ada di bilangan Pluit sana, tapi ternyata dia pas lagi ngeliat historinya pernah dia datang ke mall tersebut, yang dia sampai bingung. Perasaan waktu pas kejadian itu gue lagi ada di rumah, terus kok bisa gue sampai ke Pluit? Ada yang pakai data gue? Dan untuk apa pakai data orang lain ke mall Pluit? Yang jelas kalau hal ini dibiarkan, ditakutkan kebocoran data ini ya akan dianggap sepele, akan dianggap ya nggak penting-penting amat lah. Padahal ini bukan hal sepele, ini adalah hal penting karena menyangkut keamanan kita semua. Apalagi kita juga sama-sama memakai internet. Walaupun ada juga yang bilang sewa VPN dong, ya belum tentu kita
sewa VPN itu aman. Gue harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, juga bahagia. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Subscribe.